Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen mata kuliah manajemen rantai pasok dan hubungan pelanggan dengan studi kasus perusahaan PT Ceres. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Roshid dari Sistem Informasi Universitas Widya Tama. Studi kasus yang digunakan adalah perusahaan PT Perusahaan Industri Ceres atau sering disebut juga Ceres. Disclaimer, tujuan dari presentasi ini adalah untuk proses pembelajaran, harap dimaklum bila ada kesalahan data dan lain-lain. Bagian pembahasan, di sini ada 3 bagian, yaitu supplier, producer atau produsen, serta customer atau retail. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian customers. Topik pembahasan itu ada 6. 1. Permasalahan umum organisasi. 2. Permasalahan bagian customer atau retail. 3. Teori yang digunakan untuk penyelesaian masalah tersebut. 4. Archimedes 3 layer bagian customer dan retail, customer atau retail. 5. Relasi antar tabel bagian back office dan front office. 6. Kelebihan dari sistem baru dan upaya yang harus dilakukan agar sistem tersebut bisa dijalankan. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Permasalahan umum organisasi. Permasalahan umum organisasi ada beberapa poin. Poin pertama adalah tidak adanya feedback dari bagian retail kepada produsen, di mana karena belum terintegrasinya sistem, maka belum ada proses timbal balik atau pertukaran data antara retail maupun produsen. Lalu ada overstocking barang yang kurang laku dikarenakan tidak adanya integrasi data, sehingga bagian produksi tidak mengetahui demand dari customer, produk mana yang lebih laku atau high demand. Lalu interaksi dengan customer yang masih dapat ditingkatkan. Kenapa interaksi dengan customer masih dapat ditingkatkan? Karena kita bahas saja ya ke slide berikutnya. Di sini kita bisa melihat portal website dari PT Ceres, di mana pertanggal 3 Januari 2021 kita bisa lihat website Ceres itu sendiri minim konten karena hanya mencakup informasi alamat perusahaan, telepon, serta fax. Ini ya seperti one way interaction lah, karena tidak ada interaksi dari feedback dari customer buat ke perusahaan kita. Sebenarnya untuk memperbaiki ini kita bisa melihat kompetitor atau perusahaan sejenis. Di sini saya mengambil contoh PT Petra Food. Di sini kita bisa lihat dia menunjukkan informasi yang mungkin menarik bagi customer, serta produk-produk apa saja yang mereka miliki atau proses produksi apa yang menarik, mungkin yaitu memberikan interaksi terhadap customer kita. Poin berikutnya adalah media sosial. Bila dilihat, saya setelah mengecek halaman resmi dari PT Ceres, media sosial Instagram, di sini sudah baik ya, melihat kontennya up to date dan kekinian, menarik. Di mana media sosialnya sudah aktif dan bagus, kontennya pun kekinian. Poin kedua adalah permasalahan bagian customer atau retail. Di sini permasalahan bagian customer atau retail. Ya, kita lanjutkan kembali.
permasalahan bagian customer retail adalah proses pengecekan stok barang yang membutuhkan waktu karena tidak adanya integrasi data, tidak seimbangnya supply dan demand. Proses pengecekan stok barang yang membutuhkan waktu, tidak seimbangnya supply dan demand karena proses produksi tidak menyesuaikan dengan kebutuhan daripada customer. Masih memanfaatkan penjualan melalui jaringan distributor seperti ya selama ini kita untuk mendapatkan produk dari Ceres harus melalui pasar swalayan, retail lah. Teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, saya menggunakan dua teori, yaitu internet working dan disintermediation. Internet working yaitu berdasarkan model bisnis yang dipilih, perusahaan terkait harus menentukan aktivitas intinya, core activity, di mana untuk PT Ceres sendiri adalah memproduksi coklat dan produksi ya sejenisnya. Jadi lebih fokus ke produksi dan menjalin kerjasama dengan institusi lain untuk membantu melaksanakan proses-proses penunjang. Ya seperti sales, marketingnya, bisa kita melakukan misalnya memanfaatkan iklan di YouTube atau endorse ke selebgram gitu. Seperti itu. Lalu bagian kedua adalah disintermediation, di mana perusahaan-perusahaan klasik yang menggantungkan diri sebagai mediator dengan sendirinya terpaksa terus gulung tikar dengan adanya bisnis internet. Pasar bebas memungkinkan terjadinya transaksi antar individu tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain. Bila dilihat di sini, kalau jaringan distribusi secara tradisional yaitu dari supplier ke distributor, terus ke retail, baru sampai ke customer. Bila disintermediation, si customer bisa langsung membelinya dari supplier, dari distributor maupun dari retail. Karena perkembangannya internet, maka setiap bagian ini memiliki portal ataupun e-commerce-nya masing-masing, sehingga customer bisa dengan mudah mendapatkan produk yang diinginkan. Untuk Archimate, ya kita langsung saja menuju ke Archimate-nya. Sebentar. Oke, bisa dilihat Archimate ini ada 3 bagian, yaitu bisnis proses, teknologi, serta sistem. Oke. Dari proses bisnis, bagian supplier untuk dari divisi supplier, lalu masuk ke produsen, ke divisi produsen, lalu ke bagian penerimaan barang. Ya, mulai kita bisa menjual dari proses sorting dan proses stockingnya ya. Lalu dilanjutkan ke proses mempromosikan produk seperti mengiklankan, endorse seperti itu. Lalu ke menawarkan produk ke customer, seperti mana customer yang mau dibeli, memilih menawarkan ke customer. Lalu setelah customer memilih, kita melakukan packaging untuk selanjutnya dilakukan pengiriman barang. Setelah itu kita lanjut ke after sales. Di sini di mana kita bisa melakukan contohnya adalah loyalty program, memberikan poin dan memberikan cashback seperti itu. Ini adalah bagian dari pemasaran itu sendiri, semuanya adalah mencakup itu. Lalu ke proses pemasaran, yaitu penyortiran, stocking barang dari divisi dari produksi ke bagian retail, lalu proses promosi yaitu mempromosikan produk, lalu ke packaging. Sebenarnya itu pemasaran. Ya, packaging. Lalu ke teknologi ada portal, website, desktop, mobile. Ya yang kita sudah lihat untuk saat ini portalnya ya minim sekali informasi maupun interaksi. Dan untuk media sosial dia sudah baik, memanfaatkan, mungkin bisa mensinkronisasikan data antara portal website dan media sosial, kontennya bisa dibagi-bagi mana yang baik untuk portal dan yang update selalu untuk media sosial. Dan di sini ada
application component, yaitu untuk proses order, baik itu e-commerce yang ada di portal website itu sendiri maupun di e-commerce yang sudah ada masyarakat tahu, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, seperti itu. Lalu bagian sistem, ada database pelanggan. Di dalam jaringan sebuah perusahaan itu ada database pelanggan, ada software untuk produksi, serta software untuk pemasaran. Di sini saling berkaitan. Mungkin database pelanggan adalah yang paling terpenting dari bagian retail, karena itu adalah end product kita, yaitu berapa banyak pelanggan serta penjualan. Mungkin itu saja untuk Archimedes. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Relasi antar tabel bagian back office dan front office. Bisa dilihat kalau relasi tabel, kita coba zoom. Di bagian back office ada bagian pengiriman, lalu ada produk. Sedangkan front office ada penjualan, customer, serta customer point. Di sini kalau kita bisa menjabarkan ya seperti ini. Misalnya dari bagian produksi kita memiliki stocking, yaitu produk. Di situ ada ID produk, nama produk, jumlah, harga, dan keterangan. Lalu di bagian front office mereka ada data customer melakukan penjualan, ya, pembelian, di mana itu masuk ke penjualan, yaitu dengan menggunakan ID customer, memilih produk yang dia mau. Setelah itu, setelah penjualannya selesai, maka dia mendapatkan customer point. Lalu penjualan itu masuk ke pengiriman, ID pengiriman, seperti kapan barang tersebut akan dikirim ke customer. Itu sih relasi antara back office dan front office. Kelebihan dari sistem baru dan upaya yang harus dilakukan. Kelebihannya, sistem yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, karena setiap bagian sudah terhubung dan penggunaan satu database, di mana semua saling berhubungan, dan cepatnya cross data atau pengambilan data antar divisi, sehingga proses bagian produksi bisa memaksimalkan produksi barang-barang yang high demand dan memang banyak pelanggannya, customer yang ingin membeli, yang mengakibatkan proses produksi menjadi efektif dan efisien, tidak ada overstocking, seperti itu. Upaya yang perlu dilakukan agar berhasil yaitu proses adaptasi secara bertahap dan berkala. Kenapa? Karena untuk meminimalisir terganggunya proses bisnis yang sudah berjalan. Bila secara sekaligus dan terjadi trouble di salah satu bagian, akan mengakibatkan terkendalanya atau terhalangnya proses bisnis yang sudah berjalan. Lalu perlu ditetapkan pula timeline proses migrasi, seperti target agar sistem baru ini berjalan. Deadline-nya seperti perlu 1 tahun, atau mungkin 1,5 tahun, atau setengah tahun, 6 bulan. Itu harus harus ditentukan, karena bila tidak, itu akan mengakibatkan mungkin berlarut-larut atau tidak beres-beres proses migrasi. Setelah itu, mulailah proses tahap pelatihan dan penyuluhan sistem baru secara bertahap dan berkala. Kenapa bertahap? Ya karena proses adaptasinya pun bertahap, sehingga kita memperkecil beban setiap SDM atau karyawan untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Tidak perlu secara keseluruhan, mungkin tahap demi tahap, sistem lama mulai ditinggalkan, sistem baru setelah tidak ada kendala mungkin bisa dijadikan pegangan utama, dan harus dilakukan secara berkala, berulang-ulang. Bila mana ada kendala, mungkin harus ada penyesuaian proses SOP, penyesuaian lagi, ternyata selama proses adaptasi ada kendala ini, mungkin ya materi pelatihan dan penggunaan sistem mungkin diperbarui untuk manualnya. Sekian saja presentasi dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.